Nabi Saleh alaihissalam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian, seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Namun, dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Rob selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya, Robku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Soleh alaihissalam, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Soleh. Namun, sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Soleh hanyalah omong kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud tersebut, Nabi Soleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang kekal." Para Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Soleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Soleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud, sehingga unta tersebut pun dibunuh oleh kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Soleh. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Soleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Soleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Soleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Soleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Itulah azab kepada kaum Samud yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itulah kisah Nabi Soleh alaihissalam dalam menyeru kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar.